Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Yuliana Khairunisa, NIM 82, Iqbal Rifai, NIM 83, Muzayatul Kiram, NIM 84, dan Faris Saifur Rahman, NIM 160 1040082. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan tugas yang berjudul Kufur dan Nikmat dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kufur dan nifak. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan cara mendustakannya maupun tidak. Kata kufur atau kata lainnya adalah kafir, memiliki arti lebih dari satu. Kufur di dalam banyak pengertian sering disebut sebagai keadaan yang bertolak belakang dengan keimanan. Adapun maksud dari kufur ialah keadaan tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempunyai Tuhan atau biasa disebut dengan paham komunis, bahasa yang sering didengar ialah ateis. Selain itu, orang yang kufur bertuhan selain dengan Allah, seperti menyembah pepohonan, batu, nenek moyang, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kufur merupakan keadaan seseorang yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti ketentuan syariat-syariat Islam yang sudah digaris di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan hadis. Kufur bisa diibaratkan seperti lubang. Apabila tidak berhati-hati dalam melangkah, maka akan jatuh ke dalam lubang yang sangat menyesatkan, seperti lubang syirik, nifak, murtad, syirik, atau orang yang tidak bersyukur. Allah beriman. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Pengertian kufur secara etimologi. Menurut KBBI, kufur adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Bukan sekedar itu. Secara etimologi, kata kufur memiliki akar kata KFR yang berasal dari kufur berarti menutupi. Jauh sebelum datangnya Islam, kufur sering digunakan oleh para petani yang sedang menanam benih di ladang, yang kemudian menutupi atau mengubur dengan tanah. Kufur dalam Al-Quran. Selain pengertian dari etimologi, kata kufur juga terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi kufur di dalam Al-Quran ada beberapa makna yang berbeda, yaitu kufur at-tauhid atau menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kata lain dari kufur adalah menolak tauhid atau menolak bahwa Tuhan itu esa. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 73 berikut. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antaranya mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Maidah ayat 73. Kufur al-nikmah atau mengingkari nikmat. Selanjutnya, arti kata kufur adalah mengingkari nikmat. Kata ini dialamatkan kepada orang-orang yang tidak mau mensyukuri kepada Tuhan. Kamu tentunya sering kali mendengar kata kufur nikmat yang sering diucapkan atau terlontar dari keseharian kita atau kehidupan kita. Karena itu, ingatlah kamu kepada niscaya aku ingat pula keadaanmu atau kepadamu. Dan bersyukurlah padaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ia takfurun. Al-Baqarah ayat 153. Selain dari dua pengertian di atas, kata kufur memiliki arti dalam Islam,
Di dalam pembicaranya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan bahwa kufur adalah konsep teologis sekaligus etis, berhubung dengan pandangan ketuhanan dan sikap terhadap hal ketuhanan. Selain itu, arti kata kufur juga pernah dibahas oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal dengan Gus Baha. Gus Baha menggarisbawahi bahwa kufur adalah dalam bahasa agama, kalau dalam konteks negara tidak ada istilah kufur, yang ada adalah semua warga negara. Menurut Gus Baha, dalam bahasa agama, kafir atau kufur ada dua. Yang pertama kafir semitik atau ahli kitab Yahudi, Nasrani. Kedua adalah kafir musyrik dan non-semitik, tidak punya kitab, penyembah berhala, batu, patung, emas, dan lain-lain. Kafir ahli kitab, dia masih percaya akan adanya hari kebangkitan, surga, neraka, dan hari nisab atau perhitungan amal. Bahkan surga menjadi klaim mereka atau golongan mereka lah yang nantinya akan menepati, sementara kafir musyrik adalah sebagainya yang anti terhadap hari kebangkitan, tidak beriman adanya surga dan neraka. Jenis kufur ada dua jenis, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur besar ada 5 macam. Yang pertama, kufur karena mendustakan dalilnya Allah, firman yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya, bukanlah dalam neraka jahanam itu ada 4 bagi orang-orang yang kafir. Al-Ankabut ayat 29 68. Yang kedua ada kufur karena enggan dan sombong padahal membenarkan dalil firman Allah yang berarti, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam, lalu mereka tunduk kecuali iblis. Ia enggan dan congkak, dan adalah ia termasuk orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Kemudian yang ketiga ada kufur karena ragu, dalilnya adalah firman Allah yang berarti, dan ia memasuki kebunnya sedangkan ia niaya terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik. Temannya yang mukmin berkata kepadanya, apakah engkau kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dan tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki? Tapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Surat Al-Kahfi ayat 35 sampai ayat 38. Selanjutnya ada kufur karena berpaling, dalilnya adalah firman Allah yang berarti, dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Surat Al-A'qaf ayat 3. Kemudian ada kufur karena nifak, dalilnya adalah firman Allah yang berarti, yang demikian itu adalah karena mereka beriman secara lahirnya lalu kafir secara batinnya. Kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Surat Al-Munafikun ayat 3. Kemudian ada kufur kecil. Kufur kecil ialah perbuatan yang tidak menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Dosa-dosa yang dilakukan disebut di dalam Al-Quran namun tidak mencapai batas kufur besar, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, yang berarti mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Surat An-Nahl ayat 83. Termasuk juga membunuh orang muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, yang berarti mencaci orang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu yang kekufuran.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti, janganlah kalian sepeninggalanku kembali lagi menjadi orang-orang kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang berarti barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka ia telah berbuat kufur dan syirik. Quran surat At-Tirmizi dan dihasakannya serta disahkan oleh Al-Hakim. Yang demikian itu karena Allah tetap menjadikan para pelaku dosa sebagai orang-orang mukmin. Allah berfirman, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisah berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Surat Al-Baqarah ayat 178. Kemudian ada perbedaan kufur kecil dan besar. Dapat diambil dari pengertian dan contoh dua kufur yang tadi mempunyai beberapa perbedaan, seperti yang pertama ada kufur besar adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Sedangkan kufur kecil tidak sampai membuat seseorang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua ada kufur besar menjadikan seseorang halal darahnya, yang artinya boleh dibunuh selain darah juga harta dari orang tersebut. Sedangkan kufur kecil tidak demikian. Kemudian selanjutnya ada kufur besar akan menjadikan seseorang akan merasakan kekal di neraka. Sedangkan kufur kecil ketika seseorang masuk neraka tidak untuk selamanya. Kemudian yang terakhir ada kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin tidak boleh mencintai dan setia kepadanya, betapapun ia adalah keluarga terdekat. Nifak berasal dari kata nafaqah, yunafiku, nifaqah wa munafakotan, yang diambil dari kata nafiqah. Secara bahasa atau etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lainnya. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syara atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena itu Allah memperingatkan dengan firman-Nya yang berbunyi, innal munafikina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 67. Yaitu mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, masuk ke jalan kesesatan. Allah menjadikan orang-orang munafik lebih jelek dari orang-orang kafir. Allah berfirman, innal munafikina fidarki asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sesekali tidak akan menolong seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Selain pengertian nifak di atas, nifak adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan menampakkan keimanannya baik berupa tindakan maupun ucapan. Atau kata lain dari nifak adalah munafik. Segala tindakannya mengandung kebohongan, baik terhadap sang pencipta atau sama manusia. Jenis-jenis nifak itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu nifak i'tiqadi, keyakinan, dan nifak ngamali, perbuatan. Nifak i'tiqadi adalah nifak besar. Seseorang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya, nifak inilah yang membuat seseorang yang melakukan menjadi keluar dari agama Islam dan menjadikan kehidupan yang kekal di neraka. Allah mensifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan, seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok dan mencaci agama serta pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh,
untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi, juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. Karena itu, seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan hari akhir. Tetapi dalam batin mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Nifak jenis ini ada 4, yaitu pertama, mendustakan Rasulullah SAW sebagian daripada yang beliau bawa, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam dan tidak senang dengan kemenangan Islam. Nifak ngamali, perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkan dari agama Islam, tetapi merupakan wasilah perantara kepada yang demikian pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka ia akan terjerumus ke dalam nifak yang sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati, dan jika seorang pada salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yang pertama, jika ia dipercaya, ia berkhianat. Kedua, jika berbicara, ia berdusta. 3, jika berjanji, ia memungkiri. Dan keempat, jika bertengkar, ia melewati batas. Terkadang pada diri seorang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan iman dan perbuatan kufur dan nifak. Karena itu ia mendapatkan pahala siksa sesuai konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Seperti malas dalam melakukan sholat berjamaah di masjid, ini adalah di antara sifat orang-orang munafik. Sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya, sehingga para radhiyallahu anhu begitu sangat takutnya kalau dirinya terjerumus ke dalam nifak. Ibnu Abi Mulaikah rahimahumullah berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah. Mereka semua takut kalau ada nifak di dalam dirinya. Saya Iqbal Rifai, NIM 83, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan, kufur dan nifak adalah perbuatan yang sangat tercela, menyebabkan seseorang yang melakukannya dapat keluar dari agama Islam dan menjadikan dirinya hidup di neraka dengan kekal. Namun tidak semua kufur dan nifak seperti itu. Jenis kufur ada 2 jenis, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan menjadikan seseorang kekal di neraka. Namun berbeda dengan kufur kecil yang tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan tidak menjadikannya kekal di neraka. Nifak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu nifak i'tiqadi atau keyakinan dan nifak amali, perbuatan. Nifak i'tiqadi adalah nifak besar, seseorang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Nifak amali, perbuatan. Nifak amali yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Yang kemudian saran, pendapat penulis makalah ini bahwa kita harus berhati-hati di segala tindakan ucapan, karena tidak tahu apakah bisa menjadikan kita kufur atau nifak. Ketika kita sudah memiliki agama kepercayaan, terutama agama Islam, maka harus selalu siap dari konsekuensinya dan harus mematuhi yang sudah menjadi kewajibannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.